Memiliki hunian yang nyaman dan cantik merupakan hal yang diimpikan setiap orang. Namun untuk semua itu diperlukan konsep yang bagus dalam menatanya. Banyak konsep rumah yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk mendesain rumah yang diinginkan. Seperti halnya konsep rumah yang satu ini, yaitu minimalis fungsional. Salah satu konsep yang cukup menarik yang akan membuat hunian nampak lebih simpel namun tetap elegan. Konsep minimalis mengutamakan fungsi dari penggunaan bahan bangunan dengan aksesori lebih maksimal, serta menghindari pemakaian ornamen secara berlebihan. Desain rumah minimalis sangat berkaitan dengan kesederhanaan yang fungsional, juga memperhatikan elemen pendukung abstrak yang tersedia pada alam. Seperti pencahayaan alami, sirkulasi udara, keindahan kualitas ruang, serta keasrian alam sekitar. Nah, langsung aja nih Smart Viewers. Kali ini saya akan mengajak Smart Viewers semua untuk melihat bagaimana sebuah hunian minimalis fungsional yang akan mengubah hunian Smart Viewers menjadi lebih menarik. Yuk, langsung aja sekarang kita bertemu dengan si pemilik rumah. Hai Smart Viewers, kenalkan nama saya Patricia Tikoalu. Sekarang kita sedang ada di rumah saya yang lokasinya di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Nah, sebelum kita lihat-lihat ke dalam, saya mau jelasin sedikit konsep di bagian depan rumah saya ini. Kalau secara general sih sebenarnya rumah saya ini konsepnya minimalis fungsional. Jadi kita ingin memasukkan elemen-elemen yang memang minimalis tapi juga memiliki fungsi. Nah, untuk di area depan ini sebenarnya diperuntukkan untuk menjadi taman, tapi memang pembangunannya belum seluruhnya selesai. Di sini kita sengaja memasang dek kayu, ini dari kayu ulin, supaya kalau kita berjalan itu tidak terlalu terasa panas karena sinar matahari yang ada di bagian depan ini kebetulan memang sangat eksesif. Dan juga ada bata blok di bagian depan sini agar sinar matahari yang masuk di pagi hari itu jadi lebih maksimal. Jadi mataharinya, karena rumah ini kebetulan dapat matahari pagi, jadi matahari depan akan menembus kaca sini sehingga pencahayaan di dalam jadi lebih maksimal. Nah, kalau di sini itu ada bagian garasi. Bagian garasi ini sendiri memang sengaja kami peruntukkan untuk 2 mobil. Terus di depannya juga ada pagar yang memang kami sengaja tingginya itu memang agak tinggi sehingga penglihatan orang luar ke dalam itu terbatas gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, ayo kita masuk ke dalam ya. Memanfaatkan ruang yang cukup luas, pemilik rumah bisa membuat garasi, teras, dan taman di halaman depan sebagai tempat bermain anak dan suami. Bukan hanya itu, teras yang dibuat juga cukup menarik dengan adanya dek kayu, kanopi akrilik, dan furniture seperti kursi yang disediakan untuk tempat bersantai. Ditambah dengan adanya tumbuhan hijau yang diletakkan di area depan rumah untuk memberikan kesan sejuk. Nah, Smart Viewer, sekarang kita udah ada di ruang tamu rumah saya. Ruang tamu ini sebenarnya memang kami tujukan itu memang untuk tamu-tamu yang datang dan memang lebih banyak itu keluarga dan sahabat-sahabat dekat. Di sini kita meletakkan satu kursi yang cukup besar. Ini kursi bench, memang tidak ada dudukannya, tatangan di belakangnya. Nah, memang tujuannya ada kursi ini memang karena selain besar dan bisa muat untuk beberapa orang, tapi kalau ada keluarga yang sedang mampir juga ini sebenarnya bisa ditujukan untuk tempat bersantai, jadi bisa sambil tiduran. Nah, sementara satu lagi kursi di sini memang diperuntukkan untuk tamu-tamu kita yang memang lebih suka tuh duduk sambil baca buku atau sambil main handphone gitu. Nah, untuk di ruang tamu ini sendiri kita meletakkan beberapa elemen-elemen seperti karpet, lalu juga di sini ada kaca yang cukup besar, itu kita pasang tirai kayu supaya memang lebih hangat ruangannya. Dan di sini juga ada lampu-lampu minimalis yang memang sengaja kami pasang supaya lebih masuk ke dekorasi.
Nah, untuk tanaman ini sendiri kami memang sengaja memilih kaktus karena selain cantik, memang perawatannya tuh minim dan sangat mudah gitu. Dan karena kaca besar ini juga memang memasukkan matahari yang cukup banyak, jadi kaktus nih cukup subur gitu kalau di rumah saya gitu, karena perawatannya yang gampang dan cahaya matahari yang masuk juga sangat cukup. Nah, salah satu elemen yang ada di ruang tamu ini yang juga jadi favorit kita, ini juga lukisan yang cukup besar gitu. Nah, kita sengaja memilih lukisan karena selain lukisan itu mempercantik ruangan, tapi lukisan itu juga merupakan salah satu elemen investasi untuk kami gitu. Nah, yuk sekarang kita ke bagian lainnya ya. Ruang tamu menjadi salah satu tempat yang disediakan oleh pemilik rumah untuk para tamu, baik sahabat maupun keluarga yang datang. Ruang tamu yang dibuat juga terlihat simpel dan nyaman dengan adanya jendela kaca yang cukup besar menghadap ke area taman sehingga sirkulasi udara dan cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Tidak hanya itu, penggunaan furniture seperti sofa, meja, dan lampu minimalis yang diletakkan di ruangan juga sangat disesuaikan dengan konsep. Ditambah dengan adanya dekorasi lukisan yang dipajang agar ruangan tidak terlihat kosong. Tumbuhan hijau pun diletakkan untuk memberi kesan sejuk di dalam ruangan. Nah, kalau sekarang kita sudah sampai di ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini sebenarnya kita bagi dua, tapi memang karena konsepnya open space, jadi semuanya itu tergabung di satu area. Nah, untuk area sini sebenarnya sengaja kami pasang karpet, beanbag, dan satu kursi karena kami tentukan untuk waktu-waktu di mana kami memang ingin bersantai, dan kami sengaja meletakkan desa besar untuk menyimpan mainan anak-anak. Jadi walaupun anak-anak bisa main dengan bebas di area sini, tapi kami juga tetap bisa menyimpan mainan-mainan itu dengan rapi. Nah, di ruang TV ini juga kita memasang separator antara ruang semi outdoor di luar yang kami peruntukkan untuk ruang makan dan ruang bersantai. Ini separatornya memang sengaja kami pasang kaca besar yang bisa dibuka di dua sisi agar udara juga bisa masuk. Jadi kami nggak selalu harus memasang AC untuk menggunakan listrik gitu. Nah, sengaja separator ini memang kami buat dengan kaca supaya kalau misalnya kita makan juga kita tetap bisa sambil nonton atau sambil berkomunikasi dengan keluarga yang memang lagi ada di ruang TV gitu. Tapi juga nggak membuat kita harus makan di dalam gitu, karena kalau makan di dalam itu kan kotor gitu. Jadi kita sengaja memasang meja makan di luar dan ruang TV itu dalam dengan separator kaca supaya juga kesan nyaman itu lebih dapat. Nah, sekarang kita ke tempat selanjutnya ya, itu ada salah satu ruangan favorit kami juga, itu semi outdoor yang kami peruntukkan untuk Masih dengan konsep yang sama yaitu minimalis fungsional, ruang keluarga yang berada dekat ruang tamu ini terbagi menjadi dua bagian. Salah satu ruangan dibuat untuk bersantai bersama keluarga dengan adanya furniture seperti karet, beanbag, dan satu kursi serta meja kayu yang cukup panjang untuk menyimpan barang dan mainan agar terlihat rapi. Untuk ruang keluarga dijadikan tempat untuk menonton televisi. Ruangan ini terlihat sangat elegan dengan konsep berwarna putih, ditambah dengan furniture seperti sofa yang warnanya juga disesuaikan dengan warna ruangan, sehingga terlihat rapi dan luas. Adanya jendela besar yang terbuat dari kaca ini berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik ke dalam ruangan. Ditambah lagi dengan dekorasi seperti pajangan foto keluarga serta lampu gantung yang diberikan, juga memberikan kesan cantik dan menarik. Nah, sekarang kita udah sampai di salah satu ruangan favorit kami. Juga ini salah satu ruangan yang kami peruntukkan untuk ruang makan. Nah, konsepnya ini sendiri itu sebenarnya semi outdoor. Jadi kita memasang separator antara ruang indoor dan ruang outdoor ini dengan pintu geser kaca. Nah, sekarang ayo kita ke ruang selanjutnya ya.
Smart viewers, untuk ruang makan yang mengusung konsep semi outdoor terlihat begitu unik. Adanya pintu kaca yang dibuat sebagai penanda antar ruangan membuat ruangan berkonsep open space ini semakin menarik. Ditambah lagi dengan adanya furniture seperti kursi dan meja makan yang terbuat dari kayu, tabletop marmer, dan dek kayu yang semakin menambah kesan hangat di dalamnya. Bukan hanya itu saja, di dalam ruangan ini juga dibuatkan kanopi yang terbuat dari kisi-kisi kayu, vertical garden dan dekorasi seperti art print pada area dinding bata, lampu gantung, serta jendela besar yang menghubungkan antara ruang makan dan ruang keluarga. Area dapur juga terkesan simpel dan elegan dengan adanya kitchen island. Ditambah dengan furniture lainnya seperti kursi, kredenja untuk menyimpan barang-barang dapur agar rapi. Serta adanya dekorasi bunga dan lampu sebagai aksen untuk mempercantik ruangan yang juga dilengkapi dengan jendela kecil yang manis sebagai ventilasi. Investor pemula yang investasi pertama. Deposito sebenarnya adalah jenis tabungan. Jadi kamu tidak perlu mengelola deposito ini seorang diri. Kamu cukup menyetor uang ke bank, menentukan jangka waktu investasi, dan melakukan perpanjangan saat jatuh tempo. Hanya saja jumlah keuntungan yang diperoleh sebanding dengan tingkat risikonya. Ya, keuntungannya sangat kecil dibandingkan instrumen lainnya. Ingat ya, dana simpanan di deposito yang dijamin pemerintah, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, hanya sebesar 2 miliar rupiah setiap rekening, dan sepanjang bunga deposito yang dijanjikan tidak melebihi bunga deposito yang ditetapkan oleh LPS ya. Potensi ya industri digital ke depan. Industri digital is here to stay. Digital industry is already here. Penyerapan teknologi di banyak lini ini telah mengubah berbagai pola bisnis. Kacamata investor itu apakah sekarang tetap konvensional terhadap teknologi atau enggak? Mereka akan mencari bisnis model yang unik yang memang worth venture risk. Tominomic, Sabtu jam 9.30 hanya di IDX Channel. The World Economic Forum panel in Davos, IMF sees some good news and expects in 2023 growth to bottom out to start a process in which the growth will go up rather than down. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. President Jokowi hopes that Indonesia's tourism sector that was previously impacted by the pandemic, Indonesia is targeting 7.4 million foreign tourist visits in 2023. Market Headlines, Sabtu pukul 16.30 hanya di IDX Channel. Konsep dan rancangan rumah yang nyaman dan fungsional adalah salah satu kesatuan dari fungsi ruang dan konsep desain interior yang artistik, yang menjadi satu cara untuk mendapatkan gagasan rumah impian yang nyaman dan juga fungsional. Rumah bergaya minimalis fungsional ini terlihat simpel dan elegan. Untuk itu, konsep minimalis mengutamakan fungsi penggunaan bahan bangunan dan aksesoris secara lebih maksimal, serta menghindari pemakaian ornamen secara berlebihan. Nah, kalau tadi kita sudah melihat area di lantai 1 rumah milik Patricia ini, kini saatnya kita intip area lantai 2-nya. Ada apa aja sih? Yuk, langsung aja kita lihat. Nah, sekarang kita menuju area lantai 2. Kalau tangga ini sendiri sengaja kami pasangkan lantai kayu juga dengan warna berbeda dengan warna di lantai 1, itu supaya secara dekorasi juga lebih cocok gitu. Nah, di area tangga ini ada space khusus yang kami berikan untuk penyimpanan di bawah tangga, dan di bawahnya juga ada toilet untuk tamu. Yuk kita ke atas yuk.
Smart Viewers, untuk area tangga juga terlihat sangat simpel. Lantai tangga yang terbuat dari kayu serta pemanfaatan ruangan yang berada di bawah tangga secara maksimal dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang serta toilet untuk tamu. Salah satu ruangan yang berada di lantai 2 adalah ruang santai yang dijadikan sebagai tempat untuk menempatkan barang-barang milik keluarga yang terlihat begitu simpel dan fungsional. Nah, sekarang kita sudah sampai di kamar utama. Nah, untuk kamar utama ini sendiri sebetulnya tidak ada konsep khusus, tapi kami memang sengaja membuat kamar utama yang cukup luas karena kami mau semua barang itu bisa kami simpan di dalam kamar. Jadi di bagian luar kamar itu tetap terkesan rapi gitu. Nah, di ruang kamar utama ini sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama itu pastinya tempat tidur. Untuk tempat tidur ini sendiri kami sengaja memilih tempat tidur yang rendah karena kami juga masih memiliki anak bayi. Jadi karena kami masih sering co-sleeping dengan anak, jadi kami sengaja memang memilih tempat tidur yang rendah supaya lebih mudah terjangkau dan lebih aman untuk anak-anak. Nah, selain itu di dekat tempat tidur juga kami meletakkan dua storage di kanan dan kiri untuk menyimpan barang-barang pribadi. Nah, di atasnya supaya bisa mempercantik kamar juga dan untuk juga memberikan pencahayaan yang kami butuh kalau malam hari, itu kami memasang lampu gantung supaya selain kami dapat cahaya yang baik, itu juga dengan lampu gantung itu lebih mengisi ruangan gitu, karena ini kan kamarnya cukup luas dan juga dindingnya semuanya warna putih dan ini ceilingnya juga lebih tinggi dibanding yang di bawah. Jadi kami sengaja memasang lampu gantung sehingga kesannya itu lebih terisi gitu. Nah, di bagian kedua dari ruangan ini juga ada bagian wardrobe. Nah, bagian wardrobe ini memang sengaja kami pasang lantai mezanin karena kami memang maunya tuh pakaian-pakaian tuh jadi lebih rapih gitu, nggak di satu tempat yang satu level gitu dengan kita gitu. Karena dengan membuat ruang khusus wardrobe sendiri dan dengan luasan yang sudah kami tentukan sendiri, itu menjadi penyimpanan juga jadi lebih rapi dan juga kami bisa lebih mengkontrol gitu untuk tahu oh kita udah punya berapa banyak baju gitu. Jadi kesan lebih rapi itu juga jadi lebih ada. Namun untuk memudahkan itu juga terutama untuk suami itu kita memang sengaja kasih salah satu rak ini untuk bisa memuat kemeja dia sehari-hari untuk pakaian kantor. Jadi untuk pakaian-pakaian yang memang kita pasti pakai gitu ya setiap hari, itu kita sudah sediakan di bawah sehingga nggak perlu repot kayak setiap hari harus naik turun gitu. Nah, selain wardrobe itu juga di bagian samping kanan tempat tidur itu kita ada ruang kerja. Itu memang sengaja kita letakkan ruang kerja di kamar karena memang pekerjaan kita itu kebetulan memang menuntut jam yang panjang gitu, benar-benar satu hari itu bisa kerja lebih dari 10 jam. Nah, ruang kerja ini memang sengaja kita taruh di kamar supaya kita juga bisa kerja dari rumah gitu, terutama untuk suami yang memang sering harus ada di luar kantor, harus ada di luar rumah. Nah, sengaja kami berikan ruang kerja ini supaya juga ada waktu-waktu di mana dia bisa bekerja dengan efektif gitu ya dan lebih berkonsentrasi gitu, karena area ruang kerja ini lebih nggak berisik gitu dibandingin di ruang-ruang lainnya di rumah kita gitu. Nah, untuk pencahayaan yang baik itu juga kita memasang jendela dengan dengan 2 bukaan. Jadi selain cahaya matahari itu bisa masuk maksimal gitu ya di kamar ini, karena kamar ini salah satu jendelanya tuh hanya dari ruang kerja tersebut. Nah, itu juga sirkulasi udara juga jadi lebih baik karena ada bukaan dari jendela itu yang bisa kita buka untuk memasukkan udara
saudara dari luar. Nah, selain itu juga di ruang kerja kami lengkapi dengan beberapa storage gitu agar barang-barang dokumen-dokumen pekerjaan juga tersimpan jadi lebih rapi dan juga tetap aman dari jangkauan anak-anak gitu. Nah, selain itu juga kami meletakkan area TV juga di ruangan ini dan satu kursi pijat memang khusus di kamar. Itu memang sengaja karena memang supaya kursi ini maintenance-nya juga lebih gampang gitu, karena kalau ditaruh di luar takutnya tuh kalau anak-anak main dan rusak dan segala macem gitu. Nah, ruang TV ini memang kami sengaja juga taruh di kamar supaya beberapa aktivitas menonton tuh bisa kami lakukan di kamar kalau misalnya lagi ada tamu atau rumah sedang ramai dan memang ada waktu-waktu tertentu kami memang maunya di kamar aja gitu. Dan di sini juga kami berikan rak-rak sepatu supaya memang penyimpanannya juga jadi jauh lebih rapi gitu. Nah, yuk ikutin aku terus ya. Memiliki kamar utama yang cukup luas, pemilik rumah membagi ruang kamar ke dalam beberapa area, yaitu area tempat tidur, tempat kerja, dan area wardrobe yang dibuat begitu tinggi dalam ruangan dengan desain yang begitu unik. Ruangan ini terlihat unik dan menarik yang diisi dengan furniture-furniture seperti tempat tidur yang terbuat dari kayu, serta lampu gantung yang mempercantik ruangan. Area ruang wardrobe dibuat begitu tinggi agar ruangan tetap terlihat luas dan rapi, serta adanya ruang kerja kecil, dan ruangan ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi pijat yang tentunya berfungsi untuk memanjakan diri sambil menonton televisi. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dengan fasilitas bathtub, wastafel, dan toilet. Selain kamar utama, di lantai 2 ini juga terdapat kamar anak. Untuk kamar anak terlihat begitu menarik dengan banyaknya mainan anak dan jendela kaca yang besar untuk memberikan sirkulasi udara dan membiarkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Pemerintah meyakini inflasi bahan makanan termasuk volatile food jelang Ramadan tetap terjaga. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus berjalan dalam menjaga inflasi. New Screen, Senin sampai Jumat pukul 14.30 hanya di IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya. Update ekonomi, bisnis, dan pasar modal terbaru hari ini. Informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah untuk mempermudah izin konser dan acara olahraga. Hal ini ditujukan agar perekonomian masyarakat yang tertahan bisa kembali bangkit. IDX First Station Closing Market, Senin sampai Jumat jam 11.30 hanya di IDX Channel. Selain menjadi ibu rumah tangga, ternyata Patricia adalah orang yang suka mendesain rumah yang sesuai diimpikannya. Dengan keterampilan dalam mendekor rumah, membuat rumah yang ia tempati terlihat begitu nyaman. Dan di sela-sela waktunya, pemilik rumah sering melakukan quality time bersama dengan suami. Yuk kita simak bersama. Nah, Smart Viewers, biasanya di sela-sela waktu luang aku suka banget masak-masak sama suami aku. Yuk, ikutin yuk! Nah, gimana Smart Viewers? Mungkin ide memasak makanan yang simpel ala pasangan ini bisa menjadi pilihan yang bisa dilakukan di sela-sela waktu luang ya Smart Viewers. Bahan-bahan makanan dan cara memasaknya pun sangat mudah Smart Viewers. Jadi, kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, sekarang
aktivitas aku udah selesai. Tadi juga kalian kan udah lihat-lihat semua sudut-sudut di rumahku. Semoga menginspirasi smart viewers di rumah ya. Sampai jumpa. Setelah melihat semua ruangan yang ada di rumah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak desain yang bisa kita aplikasikan dalam mendekor rumah. Salah satunya yaitu konsep minimalis fungsional ini, dengan bangunan ditampilkan secara sederhana sesuai fungsi dan penggunaan material apa adanya. Namun tetap memberikan kesan yang berbeda, bukan hanya simpel, tapi juga terlihat elegan. Semoga episode ini bisa menginspirasi smart viewers di rumah dalam menentukan style dari rumah yang ingin didekorasi. Terima kasih telah menyaksikan Home Ideas, Hunian Hits, Inspirasi Maksimal. Terus saksikan beragam program menarik lainnya hanya di MNC Channel yang terus memberikan inspirasi hunian Anda. See you and bye-bye. Kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi dan atau mendistribusikan, serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudorot atau membahayakan. Kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau biasa disebut DES. DES tersebut dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. OJK secara periodik menerbitkan DES 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor, saat ini juga terdapat indeks saham syariah, seperti Indeks Saham Syariah Indonesia atau yang disingkat ISI, yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek. Jakarta Islamic Index atau yang disingkat JII, yaitu indeks 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif.